Klaim Kominfo yang PIMRED lebih 100 itu saya pertanyakan, didata ulang aja. Pemerintah daerah juga harus berbenah juga dong kan gitu. Jangan serampangan naruh iklan gitu loh. Nih iklan tulis. Harus ada evaluasi dari iklan yang diberikan kepada media massa. Ayo Infocom bikin kriteria khusus, kriteria sesuai dengan untuk mengawal kebijakan bupati. Oke, kembali di YouTube Warga, dan kali ini part kedua masih bersama Mas Hartono. Kita bakalan bicara bagaimana pemerintah dan media seharusnya bersinergi dan seperti apa sinergi yang harus dibangun. Mas, mulai dari pertanyaan seperti ini. Misalnya dibangun dari nol. Pemerintah kepanjangan tangannya adalah Kominfo. Apakah cukup mengakomodir dengan mendata atau ada hal lain yang bisa mereka lakukan? Sekarang kita tanyakan dulu ke niat pemerintah daerah. Kalau kita tanyakan, kita pasti bermitra dan bersering dengan media. Kira-kira jawaban umum itu pasti yang akan keluar dari seorang kepala dinas ataupun bupati gitu kan. Nah sekarang persoalannya bagaimana ketika ada media muncul, ada media baru terbangun, lalu mencoba sounding dengan pemerintah daerah. Ya tolak ukurnya kan tidak hanya di pemerintah daerah. Bagaimana dengan komitmen dengan pendiri media itu? Jangan asal ada dong, kan kira-kira gitu. Ya jangan asal mendirikan lalu tidak mau berbenah, kira-kira gitu. Nah paling tidak saya yakin para pendiri media di Sumeneb itu mempunyai target, misalnya 3 bulan pertama dong saya harus ini, 1 tahun pertama harus begini. Nah itu pastilah punya desain ke sana. Cuman ketika tidak mempunyai target seperti itu, saya pikir belum bisa dikategorikan orang yang memang serius untuk mengelola media, saya pikir. Dari pandangan Mas Hartono, bermitranya pemerintah dengan media sejauh ini sudah berada di track yang benar atau bagaimana semestinya formulasinya? Kalau saya menginginkan begini, mitra dengan pemerintah daerah itu begini. Jadi saya tidak melihat dari kapasitas dia seorang pemerintah daerah. Misalnya dalam editorial yang selama ini selalu menjadi keluh kesah teman-teman kayaknya di lapangan gitu ya. Jadi pemilik uang atau pengiklan itu adalah raja bagi saya. Bagi Portal Madura raja gitu. Karya tulis jurnalistik yang dihasilkan, yang diproduksi oleh Portal Madura, lalu tidak layak menurut versi mereka. Kalau itu memang sudah akan hilang, berani dong, nggak bayar, nggak apa-apa. Karena mereka raja kan, loh ini nggak sesuai dengan target kita dan segala macam, sesuai dengan perjanjian, kita nggak bayar, boleh. Kan ini dalam rangka, lu punya uang dong, ya lu juga harus bisa bisa mengkontrol apa yang dipromosikan ke media. Media pun juga harus siap dong sesuai dengan perjanjian, ini kualitasnya seperti ini, kontennya seperti ini, terus ini targetnya harus sampai mencapai ke sana. Ini kan harus didiskusikan lebih awal sebelum iklan itu muncul di media. Kan kira-kira seperti itu. Media pun juga harus berbenah dan harus siap bahwa misalnya karena ini orang yang punya uang yang mau naruh iklan ke kita, targetnya kayak apa, kan didiskusikan dulu, bukan asal klaim bahwa ini iklan lalu minta bayaran, kan kira-kira gitu. Boleh dong siapapun pengiklannya menolak. Karena yang terjadi selama ini kita bangun dengan para pengiklan dari luar daerah, terutama dari luar Sumeneb, di luar Pulau Madura. Itu kita diskusi dulu dong, kita dikasih garis besar dan segala macam, coba minta tolong dong ditulis dan segala macam kayak produksinya. Habis itu baru kita lempar, belum tayang itu. Oke, fix kita jadi baru tayang, baru dong bicara soal kapan pencairan, kira-kira gitu. Nah, saya menginginkan dari pemerintah daerah itu juga seperti itu. Artinya apa? Pertaruhan kualitas. Ketika produksi jurnalistiknya diragukan oleh mereka misalnya, atau banyak munculnya media, ini akan menjadi tolak ukur ketika harus kita kembalikan ke proporsi dan profesional seorang jurnalis, seorang wartawan dan medianya dan pemerintah daerah. Jadi kembalikan ke tupoksi di situ. Akhirnya mau tidak mau media, wartawan juga akan berbenah pelan-pelan, pemerintah daerah juga harus berbenah juga dong kan gitu. Jangan serampangan naruh iklan gitu loh. Nih iklan tulis. Lalu tidak dilihat apakah ini sudah sesuai dengan targetnya atau bagaimana, lalu gak ada kontrol, kan yang salah siapa? Wartawannya disalahkan, enggak, saya dikasih oleh pemerintah daerah, kan kira-kira gitu. Jadi harus ada evaluasi dari iklan yang diberikan kepada media massa, karena terus terang kita kan dua di media itu, satu berita, di sisi lain juga kita menjalankan bisnisnya. Nah ini nggak boleh bercampur aduk, berita-berita jalan,
ya bisnis bisa juga jalan untuk menghidupi para teman-teman yang ada di pemberitaan kan kira-kira gitu. Nah sekarang di pemerintah daerah ayo saling berbenah gitu kan. Kalau selama ini dianggapnya banyak media bermunculan lalu kesulitan segala macam dengan segala 1000 alasan itu, ya saya bertanya untuk bisa profesional dimulai nggak kan gitu. Berbicara citra atau penyampaian kerja, sejauh ini dengan pola pendekatan antara pemerintah dengan media sudah seperti ini, itu sebenarnya sudah maksimal atau belum? Kalau dari pemerintah atas nama bupati ya, personal bupati, sebenarnya saya pikir sudah bagus, sudah melakukan komunikasi. Jadi apa yang perlu dipahami itu media, wartawan itu harus punya porsi jam 24 jam bagi seorang pimpinan. Karena mau tidak mau apapun yang terjadi di lapangan, ketika harus konfirmasi dengan bupati harus welcome. Dan hingga hari ini bupati bagus saya pikir, artinya masih welcome dengan media, dengan para wartawan gitu kan. Persoalannya sekarang di bawahnya, apakah sudah menjalankan porsi itu? Kan pertanyaannya di situ. Kadang ya kayak pertemuan kemarin kesannya ketika kita sudah menemukan materi dan ini bagus untuk kita menjadi topik lebih jauh diangkat menjadi sebuah tulisan, ternyata kepala daerahnya susah dihubungi. Nah di sini yang salah siapa kan gitu. Seharusnya tolong dipahami bahwa kita wartawan itu hanya butuh satu informasi yang detail, valid dan cepat. Mas, sejauh ini bagaimana kemudian membangun tolak ukur? Usulan Mas Hartono seperti apa? Sehingga kemudian proporsional itu benar-benar proporsional dan profesional itu benar-benar terjalankan. Ini harus duduk bersama. Harus duduk bersama. Kira-kira poin yang harus menjadi titik tekannya apa saja? Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo harus mempunyai tolak ukur, kriteria, sehingga kriteria itu yang harus diforkan ke teman-teman juga sehingga ini saling berbenah. Infocom sudah punya kriteria itu, lalu teman-teman untuk mengejar kriteria itu akhirnya bisnisnya juga jalan, kan teman-teman wartawan atau media kan juga mau berbenah. Kalau serampangan ya gimana bisa saling berbenah gitu kan. Jadi medianya atau wartawannya juga bisa berbenah, pemerintah daerah juga berbenah, dan ini harus dimulai gitu. Kira-kira kalau misalkan sebutkan 2-3 item penting sehingga kemudian nanti bisa proporsional dan profesional, apa saja itu Mas? Kalau dari legalitas sudah jelas ya di Dewan Pers harus ada legal, sudah harus legal, oke. Nah dimulainya dari mana? Harus PT, pemretnya harus UKW utama sesuai dengan anjuran Dewan Pers gitu kan. Lalu bagaimana dengan yang tidak, yang belum? Ya ayo dong cepat berbenah gitu kan. Dewan Pers terbuka kok, terbuka hingga hari ini. Informasi yang kita dapat dari teman-teman Jakarta kayak gitu. Terus bagaimana dengan yang di lapangan? Ayo kita sempurna saling berbenah. Bagaimana cara melakukan peliputan yang benar sesuai dengan tupoksi seorang jurnalis gitu kan. Nah pemerintah daerah pun juga mulai punya tolak ukur, kriterianya disiapin, lalu harus ada evaluasi karena ini berkaitan dengan kepentingan bupati. Program yang dijalankan oleh Kominfo itu ya tolak ukurnya di mana, harus ada paling tidak 3 bulan sekali dievaluasi di internal sana. Satu yang akan didapat media mana yang sudah bisa mengawal program bupati, impact-nya seperti apa, efeknya kemana, lalu mana media yang kita perlu support untuk terus berbenah misalnya. Disupport kan tidak harus dalam bentuk ADV, disupport tidak harus berkaitan dengan uang terus gitu kan, dalam hal pembinaan dalam rangka apa ya, saling komunikasi itu pembinaan sebenarnya. Tapi kan ketika harus membina, kita tidak punya kepentingan, tidak punya kewajiban untuk membina media, pasti jawabnya ke sana. Nah ini kita sampaikan bahwa media dan pemerintah daerah untuk saling bersinergi, saling memberikan manfaat. Ini tujuannya satu, untuk kemajuan Sumeneb misalnya. Lalu bagaimana ketika ada kontrol agak panas dalam tanda kutip mengontrol pemerintah, ini jangan dianggap musuh kan gitu. Tapi itu bagian dari kontrol yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Saya yakin teman-teman punya niatan baik untuk melakukan peliputan di lapangan demi juga kemajuan pemerintah kabupaten, saya pikir masyarakat Sumeneb saya pikir. Jadi sebenarnya sederhana. Ayo Infocom bikin kriteria khusus, kriteria sesuai dengan
untuk mengawal kebijakan bupati, program unggulannya itu, lalu bagaimana aplikasinya, diskusi bareng bersama media. Oke. Akan ketemu benang merahnya di sini. Lalu ukur setiap 3 bulan sekali misalnya, adakan survei sejauh mana program dari bupati itu sudah tersampaikan maksimal nggak kepada masyarakat atau kepada publik luar. Nah, ketika tidak, ya duduk lagi bersama dengan teman-teman media, bagaimana cara mengawalnya. Kan kira-kira gitu. Lalu ketika berbicara media, paling tidak, ya mereka juga tahu tentang media kan gitu. Walaupun memang porsinya tidak harus tahu 100%, tapi kan paling tidak desain umumnya punya. Data-data tentang media Sumeneb bahwa ini sudah kualifikasinya seperti ini segala macam punya. Sejauh ini? Ya, saya belum tahu, kita juga tidak pernah didata kok. Sehingga hari ini kita juga tidak pernah dikritisi, oh posisimu seperti ini dan segala macam. Minimal ngobrol ngopi kita nggak pernah diajak. Ya kita ngajak juga sungkan juga kan. Ya. Karena mereka pejabat takutnya nggak mau dong desain di bawah kan gitu. Nah, kalau kita kan di mana-mana, jurnalis itu walaupun katakanlah walaupun hanya digorong-gorong siap dong 24 jam. Kan kalau jurnalis kayak gitu. Pesan terakhir atau harapan terakhir bagaimana atmosfer dan kemudian komunikasi pemerintah dengan media ini baik dan selaras? Klaim Kominfo yang PIM rate lebih 100 itu saya pertanyakan, didata ulang aja. Artinya benarkah itu? Masa iya media lebih 100 orang gitu. Namanya PIM rate. Aku diundang sebagai PIM rate soalnya sana. Saya lihat, oh masa PIM rate ini semua kan gitu. 100 orang lebih malah. Ya ampun, kalau sampai 100 media itu demo aja satu tulisan satu-satu tiap hari hancur sebenarnya kira-kira gitu. Nah sekarang yang saya ingin sampaikan, kalau memang betul lebih 100 media statusnya PIM rate semua seperti yang dikumpulkan kemarin, ya yuk bangun Sumeneb bersama-sama. Tidak butuh 1 tahun untuk mengangkat tentang potensi Sumeneb yang layak jual. 1 hari aja bareng-bareng kan sudah 100 artikel, 100 berita kan gitu. Udah selesai urusan kan gitu. Urusan selesai itu artinya karya sudah baik gitu kan. Sinergi pemerintah daerah juga baik. Jadi program unggulan bupati saya pikir bisa dikerjakan hanya 1 detik selesai. Nah, alhamdulillah Bapak Bupati meresponnya dengan positif bahwa Sumeneb itu mempunyai keunikan dan ini adalah potensi yang harus dirawat. Kan kira-kira itu penyampaian Bapak Bupati luar biasa saya pikir. Nah sekarang pertanyaannya, mampukah menerjemahkan para OPD yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten? Media saya pikir akan mampu menerjemahkan itu. Saya yakin akan mampu melalui tulisan-tulisan tulisan-tulisan kayak jurnalistik yang diklaim sebagai pimpinan media. PIM rate lebih 100 orang. Saya yakin. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Mas. Terima kasih kebersamaannya. Baik Tretan, itu tadi di part kedua kita sudah berbicara dengan Mas Hartono panjang lebar dan sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Hartono itu menjadi salah satu usulan bagaimana pemerintah, bagaimana kita satu sama lain saling berbenah. Terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi di YouTube Warga. Bye.